Seringkali aku merasa diri ini tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup sukses. Setiap kali membuka media sosial, seolah dunia menuntutku untuk menjadi versi lain dari orang-orang yang selalu tampak sempurna di layar. Mereka tersenyum tanpa celah. Perjalanan hidup mereka tampak mulus. Pencapaian mereka tampak gemilang. Dan aku hanya menatap, mencoba menyesuaikan diri dengan standar yang bahkan tidak kubuat sendiri. Namun, lama-kelamaan, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tapi sangat berat untuk diterima. Aku tidak harus sama dengan orang lain agar diriku diterima. Standar sosial yang begitu kuat, yang menuntut semua orang mengikuti pola tertentu, karier gemilang, penampilan sempurna, kehidupan yang selalu terlihat bahagia, adalah konstruksi yang tidak realistis. Dunia modern ini sering membuat kita lupa bahwa keberagaman manusia adalah sesuatu yang indah, bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap kegagalan yang kita alami, dan setiap keunikan yang kita miliki adalah bagian dari cerita kita sendiri. Aku mencoba untuk berhenti membandingkan. Aku mencoba untuk memandang diriku melalui lensa yang berbeda. Bukan lensa orang lain, bukan lensa media sosial, tetapi lensa yang jujur terhadap siapa aku sebenarnya. Dan perlahan, aku mulai memahami bahwa cukup apa adanya tidak berarti menyerah atau malas. Cukup apa adanya berarti menghargai proses, menghargai perjalanan yang kubangun sendiri, tanpa harus meminjam keberhasilan orang lain sebagai ukuran. Rasa cukup itu muncul ketika aku mulai menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan diriku. Ketika aku menyadari bahwa kegagalan bukanlah aib, tetapi pelajaran. Ketika aku menyadari bahwa diriku layak dicintai, tidak karena aku meniru orang lain, tetapi karena aku hadir dengan cara yang unik dan berbeda. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Tidak ada yang salah dengan langkahku, yang mungkin lebih lambat, lebih sederhana, atau bahkan berbeda dari yang orang lain lakukan. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri, menatap cermin, dan berkata dalam hati, aku cukup apa adanya aku. Kata-kata ini bukan sekadar mantra kosong. Kata-kata ini adalah pengingat bahwa dunia mungkin menuntut keseragaman. Tapi aku berhak untuk berbeda. Aku berhak untuk tumbuh dengan caraku sendiri, untuk gagal dan bangkit lagi, untuk menikmati proses tanpa merasa bersalah. Dan dengan pengakuan sederhana itu, ada rasa damai yang lahir. Ada keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus takut dicemooh, tanpa harus takut tidak diterima, tanpa harus takut menjadi manusia biasa di dunia yang menuntut luar biasa. Cukup apa adanya, bukan tentang berhenti berkembang, tetapi tentang menghargai diriku di setiap titik perjalanan. Dan dari situlah, aku benar-benar bebas. Di dunia yang bergerak begitu cepat, aku sering merasa seolah setiap detik harus diisi dengan sesuatu yang produktif. Budaya hustle yang memuji mereka yang selalu bekerja keras, yang selalu tampak sibuk, seolah menanamkan rasa bersalah. Setiap kali aku memilih untuk berhenti sejenak, duduk di sofa tanpa tujuan tertentu, menatap langit-langit kamar, atau bahkan hanya menutup mata, beberapa saat terasa seperti kemewahan yang bersalah. Setiap detik yang kuhabiskan untuk beristirahat seakan menandakan bahwa aku tidak cukup, bahwa aku tidak layak, bahwa aku tertinggal. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa dunia modern ini lupa satu hal penting. Manusia bukan mesin. Tubuh dan pikiran memiliki batas. Dan produktivitas sejati bukan hanya soal melakukan, tetapi juga tentang memulihkan diri, meresapi hidup, dan memberi ruang bagi kreativitas dan refleksi. Aku mulai belajar bahwa istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menghargai diriku sendiri. Ketika aku berhenti sejenak, aku memberi kesempatan pada diriku untuk menata ulang pikiran, menenangkan hati, dan menyadari apa yang benar-benar penting. Aku mencoba memahami bahwa cukup apa adanya juga berlaku dalam konteks kerja dan pencapaian. Aku tidak harus selalu berada di puncak produktivitas orang lain, tidak harus menandingi daftar tugas yang tak ada habisnya, atau menyesuaikan ritme hidupku dengan ekspektasi yang dibuat oleh dunia digital dan media sosial. Aku belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang kulakukan, setiap pekerjaan yang kuselesaikan, dan bahkan setiap saat aku memilih untuk diam sejenak. Istirahat adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan, dan bagian dari keberhasilan yang sering terlupakan. Kini, ketika aku menatap kalender yang penuh jadwal,
Aku mulai menulis di sela-sela nia waktu untuk berhenti, untuk sekadar menarik napas panjang, atau menikmati kopi hangat sambil menatap jendela. Aku sadar bahwa istirahat yang kuambil bukan sekadar melarikan diri dari tekanan, tetapi cara untuk menghormati diriku sendiri, cara untuk mengatakan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa aku cukup. Bahkan ketika aku memilih untuk tidak terus bergerak, cukup apa adanya aku. Bukan berarti menyerah dari ambisi atau tidak ingin berkembang. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bahwa aku manusia dengan kebutuhan, batas, dan ritme sendiri. Dan dengan pengakuan itu, aku menemukan keseimbangan antara bekerja dan berhenti, antara memberi dan menerima, antara mencapai dan cukup merasa hadir di dunia yang menuntut tanpa henti. Menerima diriku apa adanya, termasuk saat aku beristirahat, adalah revolusi kecil yang membebaskan hati dan pikiranku. Aku sering merasa terkalahkan. Bahkan, sebelum memulai, cukup membuka media sosial saja, dan tiba-tiba hidupku terasa kecil. Feed yang selalu bergerak menampilkan pencapaian, perjalanan, dan kebahagiaan orang lain, seolah tanpa celah. Teman-teman yang aku kenal tampak selalu berada di puncak kesuksesan mereka. Dan aku hanya menatap dari jauh, membandingkan setiap langkahku yang sederhana dengan kesempurnaan yang tampak di layar. Namun, semakin sering aku melakukan itu, semakin aku sadar bahwa perbandingan ini tidak adil. Aku membandingkan perjalanan yang sebenarnya penuh liku dan perjuangan dengan highlight reel yang hanya menampilkan momen gemilang. Aku lupa bahwa di balik setiap senyum yang tampak di layar ada kesulitan, kegagalan, dan ketidakpastian yang tidak pernah ditampilkan. Aku membiarkan diri terbawa standar yang bukan milikku. Dan dalam proses itu, aku mulai meragukan nilai diriku sendiri. Aku mulai belajar untuk menutup sejenak layar itu dan menatap kehidupan nyata yang kulalui. Aku belajar untuk melihat diriku sendiri, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai individu yang memiliki ritme dan perjalanan sendiri. Timeline orang lain bukanlah tolok ukur keberhasilan. Dan like atau komentar bukanlah ukuran nilai diriku. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu dan konteks yang berbeda. Pencapaian mereka adalah bagian dari cerita mereka, dan ceritaku tidak perlu sama untuk dianggap bermakna. Dalam kesunyian itu, aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Aku cukup apa adanya aku. Kata-kata ini bukan hanya penghiburan kosong, tetapi pengingat bahwa keberhargaan bukan datang dari pembandingan dengan orang lain, tetapi dari pengakuan atas diriku sendiri. Aku cukup dengan pekerjaan yang telah kulakukan, dengan langkah-langkah kecil yang kadang tak terlihat, dengan perjuangan yang hanya aku pahami. Aku cukup dengan ketidaksempurnaan, dengan kegagalan yang pernah kutemui, dan dengan mimpi yang mungkin berbeda dari mimpi orang lain. Aku menyadari bahwa kebahagiaan dan keberhasilan bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan. Mereka adalah pengalaman yang harus dijalani. Setiap langkahnya dihargai, setiap jatuhnya diakui. Dengan memahami itu, aku bisa menatap layar, menatap timeline, tanpa rasa cemas atau iri. Aku bisa menatap teman-temanku, melihat pencapaian mereka, dan tetap merasa utuh. Karena aku tahu, nilai diriku tidak tergantung pada apa yang mereka miliki, tetapi pada bagaimana aku menghargai diriku sendiri. Di dunia yang dipenuhi perbandingan, menerima diriku apa adanya adalah tindakan pemberdayaan. Dari situ, aku menemukan ketenangan. Ketenangan yang lahir bukan dari menjadi lebih dari orang lain, tetapi dari cukup menjadi diriku sendiri. Timeline orang lain boleh indah, tapi aku cukup dengan cerita yang kubawa, langkah yang kulalui, dan kehidupan yang kupilih. Aku cukup apa adanya aku. Seringkali aku merasa terbebani oleh keinginan orang lain agar menyukaiku. Setiap kata yang kuucapkan, setiap tindakan yang kulakukan, seolah selalu diuji oleh mata yang menilai. Aku takut salah, takut ditolak, takut tidak diterima. Dalam diam, aku mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku cukup baik? Apakah aku cukup menarik? Apakah aku cukup pintar untuk dianggap layak berada di antara mereka? Kecemasan ini menjadi bayangan yang selalu mengikuti, membatasi langkah, dan membuatku kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Namun, perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tetapi sangat penting.
Aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Aku tidak bisa memenuhi harapan setiap individu, apalagi mengubah diri sesuai keinginan mereka. Setiap orang membawa ekspektasi, pengalaman, dan penilaian sendiri-sendiri. Dan jika aku membiarkan diriku sepenuhnya tergantung pada penerimaan mereka, aku akan kehilangan jati diri, menjadi orang yang bukan aku, dan menelan rasa lelah yang tiada henti. Aku belajar bahwa keberhargaan sejati datang dari penerimaan diri sendiri. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri dengan lembut. Aku cukup apa adanya. Kata-kata itu bukan sekadar mantra, tetapi pengingat bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh opini orang lain. Aku cukup dengan niat baik yang kulakukan, dengan usaha yang kuperlihatkan, dan dengan kejujuran yang kulangkahkan dalam hidup. Aku cukup dengan pilihan yang kuambil, meski tidak selalu diterima oleh semua orang. Di setiap interaksi, aku mulai mencoba membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang hanyalah cermin ketidakpuasan orang lain. Aku mulai memahami bahwa penolakan bukan refleksi dari kekuranganku sebagai manusia, tetapi seringkali refleksi dari pandangan atau kebutuhan orang lain. Dengan pemahaman itu, aku merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mampu menapaki jalan yang sesuai dengan diriku sendiri. Menerima bahwa aku tidak harus disukai semua orang bukan berarti aku menutup diri atau menjadi acuh terhadap orang lain. Sebaliknya, aku belajar untuk tetap terbuka, tetap empatik, tetapi tanpa kehilangan identitas. Aku bisa menghargai pandangan orang lain tanpa membiarkan mereka menentukan harga diriku. Aku bisa berinteraksi dengan tulus, tanpa rasa takut berlebihan, dan tetap merasa utuh, meski tidak selalu diterima. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri, dan mengakui, aku cukup apa adanya. Aku layak untuk dihargai, dicintai, dan diterima. Bukan karena aku sempurna atau menyenangkan semua orang, tetapi karena aku hadir sepenuhnya sebagai diriku sendiri. Dan dari pengakuan itu, muncul kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk hidup tanpa beban opini orang lain. Kebebasan untuk menjadi manusia yang utuh. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, aku sering merasa asing dalam keramaian. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku tidak seperti yang lain? Mengapa cara berpikirku berbeda? Cara bicara dan bertindakku tak selalu selaras dengan arus mayoritas. Di dunia yang seolah memuji keseragaman, perbedaan seringkali dianggap anomali, kesalahan, atau bahkan kekurangan. Aku terbiasa menekan diri agar cocok dengan harapan orang lain agar diterima, agar tidak terlihat mencolok. Namun, di balik kepatuhan itu, aku merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, diriku sendiri. Seiring waktu, aku mulai memahami bahwa perbedaan bukanlah kesalahan. Aku mulai melihat bahwa keunikan adalah hadiah, bukan beban. Setiap cara aku berpikir, setiap kebiasaan, setiap perspektif yang kumiliki membentuk siapa aku, dan tidak bisa digantikan oleh standar orang lain. Dunia modern ini memang penuh tekanan untuk menyesuaikan diri, dari budaya kerja hingga tren sosial, dari media digital hingga interaksi sehari-hari. Namun, jika aku terus memaksakan keseragaman, aku akan menghapus identitas yang sesungguhnya. Aku belajar menerima bahwa menjadi berbeda adalah kekuatan. Aku mencoba menatap diriku di cermin dan berkata, aku cukup apa adanya aku. Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan, tetapi pengakuan bahwa aku berhak hadir dengan segala keunikanku. Aku tidak harus meniru orang lain agar dianggap berharga. Tidak harus menyamakan diri dengan arus mayoritas agar diterima. Keunikan itu yang membuatku mampu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, berpikir kreatif, dan merasakan pengalaman dengan cara yang hanya aku bisa rasakan. Aku menyadari bahwa dunia memang cenderung menghargai keseragaman, tetapi sejatinya, inovasi, perubahan, dan keindahan lahir dari perbedaan. Tanpa orang-orang yang berani menjadi berbeda, kita tidak akan memiliki seni yang memukau, ide yang brilian, atau cara hidup yang baru. Dan aku adalah bagian dari proses itu. Keberadaanku, dengan segala keunikan dan perbedaannya, cukup untuk memberi warna pada dunia. Dalam perjalanan ini, aku belajar untuk menahan diri dari rasa takut ditolak, dari keraguan yang mencekam, dan dari kebutuhan untuk selalu disetujui. Aku mulai mengakui bahwa tidak semua orang akan memahami
atau menerima diriku. Tetapi itu bukan masalah. Karena penerimaan terbesar harus datang dari diriku sendiri. Ketika aku mampu berdamai dengan perbedaan itu, aku menemukan kebebasan yang sejati. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri dan mengakui, berbeda bukan berarti salah, unik bukan berarti kurang. Aku cukup apa adanya aku. Bukan karena aku menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi karena aku berani hadir sepenuhnya sebagai diriku sendiri, dengan segala keunikan yang kupunya. Dari pengakuan ini, lahirlah keberanian dan kedamaian yang selama ini kucari. Keberanian untuk tetap berbeda, dan kedamaian untuk cukup menjadi diriku. Aku sering merasa lelah, bukan lelah fisik semata, tapi lelah yang menembus hingga ke sudut terdalam pikiran dan hati. Dunia modern ini menuntut kesempurnaan dan produktivitas tanpa henti. Di media sosial, orang-orang tampak mampu menghadapi segala tantangan dengan senyum yang tak pernah luntur. Sementara aku, di balik senyumku sendiri, berjuang menahan rasa cemas, rasa takut, dan kelelahan yang terus menumpuk. Dalam diam, aku sering bertanya, apakah aku lemah karena merasa begitu letih? Namun, lama-kelamaan, aku mulai memahami sesuatu yang fundamental. Merasa lelah bukanlah tanda kelemahan. Lelah adalah sinyal tubuh dan pikiran bahwa mereka membutuhkan perhatian, perawatan, dan waktu untuk pulih. Lelah adalah cara alam memberitahu kita bahwa kita manusia, bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa henti. Di dunia yang menuntut kita terus bergerak, terus memberi, dan terus tampil sempurna, aku belajar bahwa menerima lelah adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Aku belajar untuk menatap diriku sendiri dengan penuh pengertian. Aku mengizinkan diriku untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas panjang, untuk memberi ruang bagi perasaan yang selama ini kupendam. Aku menyadari bahwa kesehatan mental adalah fondasi bagi semua hal lain yang ingin kucapai. Tanpa keseimbangan batin, semua pencapaian duniawi menjadi hampa. Dengan memberi perhatian pada kesehatanku, aku tidak menyerah pada hidup. Sebaliknya, aku sedang mempersiapkan diri untuk hidup dengan lebih penuh dan lebih sadar. Aku menyadari bahwa stigma terhadap kesehatan mental sering membuat kita merasa harus menutupi kelemahan ini. Banyak orang beranggapan bahwa menunjukkan rasa cemas, depresi, atau keletihan berarti tidak cukup kuat. Namun aku mulai memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk jujur terhadap diri sendiri, untuk mengakui rasa sakit, dan tetap melangkah meski langkah itu berat. Dalam kesadaran itu, aku menemukan kebebasan. Kebebasan untuk berkata pada diriku sendiri, aku cukup apa adanya aku. Bahkan dengan lelah dan ketidakpastian ini, aku mencoba meresapi setiap momen yang kulalui, tanpa menghakimi, tanpa merasa bersalah atas keterbatasan diriku. Aku belajar untuk menyeimbangkan tuntutan dunia dengan kebutuhan batinku sendiri, untuk menolak membiarkan tekanan eksternal mendikte nilai diriku. Aku cukup karena aku hadir, karena aku peduli pada diriku sendiri, karena aku berani menghadapi kenyataan batin yang sering tersembunyi. Kini, ketika aku menutup mata dan mendengar detak jantung sendiri, aku memahami bahwa lelah bukanlah kelemahan. Lelah adalah bagian dari hidup, bagian dari perjuangan, dan bagian dari perjalanan menjadi manusia utuh. Aku cukup apa adanya. Aku lelah, rapuh, cemas, tetapi tetap hadir, tetap berjuang, tetap bernapas. Dan dari penerimaan itu lahir kekuatan yang sejati, kekuatan untuk mencintai diri sendiri, untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan, dan untuk melangkah maju dengan penuh kesadaran. Seringkali aku merasa seolah berada di persimpangan tanpa peta. Tekanan dari keluarga dan budaya menuntunku untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan, jalur yang dianggap benar dan aman oleh orang-orang di sekitarku. Mereka ingin aku menjadi versi tertentu, sukses dengan cara mereka, berperilaku sesuai norma mereka, hidup sesuai harapan yang mereka pegang teguh. Dan aku merasa terjebak antara keinginan mereka dan hasrat untuk menjalani hidupku sendiri. Dalam diam, aku bertanya, apakah salah jika aku memilih jalanku sendiri? Namun, lama-kelamaan aku mulai memahami sesuatu yang fundamental. Jalan hidupku tidak harus sama dengan mereka. Ekspektasi keluarga dan budaya memang penting sebagai panduan, tetapi mereka bukan aturan yang mengikat sepenuhnya. Mereka bukan ukuran keberhargaan diriku. Aku berhak memilih jalanku sendiri,
dengan risiko dan ketidakpastian yang datang bersamanya. Aku berhak untuk mendengar hati dan pikiranku sendiri, bukan hanya suara orang lain yang mencoba menentukanku. Aku belajar untuk berdamai dengan konflik batin ini. Aku menyadari bahwa cinta keluarga dan penghormatan terhadap budaya tidak harus hilang hanya karena aku mengambil keputusan yang berbeda. Aku bisa tetap menghargai nilai-nilai mereka, tetap mencintai dan menghormati mereka, tanpa harus menyesuaikan seluruh hidupku dengan ekspektasi yang bukan milikku. Dalam kesadaran itu, aku menemukan ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir, dan ruang untuk bertindak dengan otentik. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Aku cukup apa adanya aku. Meski jalanku berbeda dari yang mereka inginkan. Kata-kata itu bukan hanya pelepas rasa bersalah, tetapi deklarasi bahwa diriku memiliki hak atas hidupnya sendiri. Aku belajar untuk menyeimbangkan hormat dan ketaatan dengan keberanian untuk mengekspresikan identitasku. Aku belajar bahwa ketidaksepakatan bukanlah pengkhianatan, dan perbedaan pilihan bukanlah kekurangan. Aku juga menyadari bahwa memilih jalanku sendiri adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Kadang kritik datang, kadang rasa bersalah menghantui, dan kadang keraguan menyerang. Namun setiap langkah yang kuambil dengan kesadaran dan kejujuran terhadap diri sendiri memperkuat rasa percaya diri dan keteguhan hati. Aku belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi menghargai keputusan dan jalan hidup yang kutempuh. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri dan mengakui, aku cukup apa adanya. Aku layak dicintai dan dihargai, bukan karena aku mengikuti jalur yang sama dengan mereka, tetapi karena aku berani hadir sebagai diriku sendiri, menjalani hidup sesuai pilihan dan nilai yang aku yakini. Dan dari pengakuan itu, lahir kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk jatuh dan bangkit, dan kebebasan untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Jalanku adalah jalanku, dan aku cukup apa adanya aku. Kita ingin dicintai karena kita merasa tidak layak, berharap bahwa penerimaan orang lain akan menghapus rasa ragu, menghapus ketakutan, dan menguatkan harga diri yang rapuh. Aku pun pernah terjebak dalam pola itu, berharap cinta akan memvalidasi eksistensiku. Lama-kelamaan, aku mulai menyadari sebuah kebenaran sederhana. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan. Aku tidak harus menjadi orang yang selalu menawan, selalu menarik, atau selalu berhasil agar pantas dicintai. Aku cukup dengan siapa aku sebenarnya, dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang kuhidupi setiap hari. Menyadari ini bukan mudah. Dunia di sekitar kita sering memuji citra sempurna, menuntut performa yang luar biasa, dan mengukur nilai seseorang dari pencapaian, penampilan, atau cara mereka menyenangkan orang lain. Aku belajar untuk menatap diriku sendiri dengan jujur. Aku mulai menerima luka-luka lama, kesalahan yang pernah kuperbuat, rasa takut yang masih menghantui, dan ketakutan untuk tidak diterima. Semua itu bukan aib, melainkan bagian dari perjalanan menjadi manusia. Dalam penerimaan itu, aku menemukan kekuatan. Kekuatan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kekuatan untuk hadir sepenuhnya tanpa perlu menunggu persetujuan orang lain. Aku belajar bahwa cinta diri adalah fondasi bagi hubungan yang sehat dengan orang lain. Tanpa cinta pada diri sendiri, cinta dari luar hanya akan menjadi cermin yang menyoroti kekurangan, bukan penerimaan. Aku juga mulai menyadari bahwa menerima diriku apa adanya memungkinkan aku menjalin relasi dengan lebih tulus. Aku tidak lagi berpura-pura menjadi seseorang yang bukan aku demi diterima. Aku bisa hadir dengan kejujuran, berbagi kegembiraan dan kesedihan tanpa takut dicemooh. Aku bisa mencintai dan dicintai dengan cara yang murni, karena setiap hubungan yang sehat lahir dari otentisitas, bukan dari penyesuaian palsu terhadap ekspektasi orang lain. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri dan berkata, aku cukup apa adanya aku. Kata-kata ini bukan sekadar penghiburan, tetapi deklarasi bahwa aku layak dicintai dengan semua kekuranganku, dengan semua ketidaksempurnaanku. Aku cukup tidak karena aku sempurna, tetapi karena aku hadir sepenuhnya, jujur pada diri sendiri, dan berani menerima diri apa adanya. Dari pengakuan itu lahirlah kedamaian dan keberanian. Kedamaian untuk mencintai diriku sendiri, dan keberanian untuk menjalin hubungan yang tulus, tanpa rasa takut akan penolakan. Aku menyadari bahwa cinta bukan hadiah yang harus diperjuangkan,
dengan meniru standar orang lain. Cinta adalah penerimaan, dan penerimaan dimulai dari diri sendiri. Aku cukup apa adanya aku. Dan dengan cukup itu, aku benar-benar bebas untuk mencintai dan dicintai. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat, aku sering merasa tersesat. Tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, ekspektasi orang-orang di sekitarku, dan arus informasi yang tak pernah berhenti membuat pikiranku lelah, hatiku gelisah, dan jiwaku terasa kosong. Di tengah semua itu, aku bertanya pada diri sendiri, di mana damai itu? Di mana ketenangan yang sejati? Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu mencari validasi dari luar, terlalu berharap penilaian orang lain akan memberi rasa cukup, dan terlalu mengabaikan suara batin yang sebenarnya paling penting. Lama-kelamaan, aku mulai menengok ke dalam. Aku belajar bahwa damai tidak lahir dari pencapaian, dari pengakuan sosial, atau dari kesuksesan duniawi. Damai lahir dari ketulusan terhadap diri sendiri, dari kemampuan menerima segala yang ada dalam diriku. Kelemahan, kekuatan, ketidaksempurnaan, dan bahkan kekacauan yang kadang membingungkan. Aku menyadari bahwa cukup apa adanya bukan sekadar ungkapan tentang diri, tetapi juga tentang hubungan dengan dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ketulusan lahir ketika aku berhenti berpura-pura, berhenti menutupi luka, dan mulai hadir sepenuhnya dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap pilihan yang kuambil. Aku mulai belajar untuk mendengarkan hati dan pikiranku tanpa menghakimi. Aku menutup sejenak keramaian yang menyilaukan dunia luar dan membuka mata batin untuk melihat diriku yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu sempurna agar pantas bahagia. Aku tidak perlu luar biasa agar pantas damai. Cukup dengan hadir, cukup dengan jujur, cukup dengan menerima diriku apa adanya. Dan dari penerimaan itu, aku merasakan ketenangan yang tak tergantikan. Ketulusan terhadap diri sendiri juga membawaku pada hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Aku tidak lagi mencari persetujuan atau mengubah diri demi diterima. Aku hadir dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, dan dengan kesadaran bahwa setiap individu juga sedang berjuang dengan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Dari kesadaran itu, lahirlah empati, kesabaran, dan kebijaksanaan, kualitas yang membuat hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Kini, aku berdiri di hadapan diriku sendiri dan menyadari satu hal. Kedamaian tidak datang dari dunia, tetapi dari dalam. Aku cukup apa adanya. Aku, dan cukup itu memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas, bagi hati untuk mencintai, dan bagi hidup untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Aku cukup, bukan karena dunia mengakui, tetapi karena aku telah mengakui diriku sendiri. Dalam kesadaran itu, aku menemukan ketenangan abadi, ketenangan yang lahir dari ketulusan, ketenangan yang lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, ketenangan yang mengajarkan bahwa damai sejati selalu dimulai dari dalam. Aku cukup apa adanya aku, dan dari cukup itu, aku bebas.